Di video sekarang, kita akan menggunakan conditional formatting untuk membuat tampilan data kita menjadi lebih menarik, lebih mudah diinterpretasi atau dibaca dengan menggunakan data bars, color scale, dan icon set. Menu ini bisa kita temukan di tab Home, kemudian pilih Styles Group, klik Conditional Formatting. Di sini ada data bars, color scales, dan icon set. Nah, ketiga menu ini bisa kita pakai satu-satu atau masing-masing, atau bisa kita pakai juga digabungkan, bisa digabung dua atau bisa digabung sekaligus tiga. Nah, di sini saya sudah punya dua data. Data untuk contoh ke satu ini cukup sederhana. Sedangkan nanti di contoh kedua ini cukup rumit, akan kita praktekkan juga. Kita kembali dulu ke contoh satu. Di sini ada data stok pakaian gudang timur. Kita punya 10 rak, yang masing-masing rak ini terdiri dari stok model A, stok model B, dan stok model C. Nanti kita bisa lihat stok model A ini paling tinggi atau paling banyak stoknya ada di rak berapa, paling sedikit ada di rak berapa. Kemudian untuk model B dan model C juga sama. Jika kita hanya memiliki 10 data atau di sini 10 rak, kita cukup untuk melihat sekilas saja, kita sudah tahu langsung di sini model A paling sedikit di rak 4 dan paling banyaknya di rak 1. Tapi jika data kita cukup banyak, mungkin ratusan atau ribuan, maka kita akan kesulitan, sehingga penggunaan data bars atau color scale dan icon set ini bisa memudahkan kita membaca data. Nah, kita langsung praktek. Caranya seperti biasa, kita blok dulu data dengan cara klik sel data pertama, kemudian tekan tombol Shift, lalu klik sel data terakhir, masuk ke menu conditional formatting, klik di sini. Kita gunakan dulu data bars. Nah, di data bars di sini ada dua pilihan, ada gradient, ada solid fill. Sebenarnya ini sama saja, hanya bedanya pewarnaannya saja. Kalau gradient gradasi, kemudian untuk solid fill warnanya penuh. Oke, saya pakai yang gradient. Di sini red data bar. Nah, di sini berupa grafik bar, warnanya penuh untuk nilai tertinggi, maksimumnya 50. Kemudian di sini warnanya paling sedikit adalah di rak 4 karena di sini stoknya paling sedikit, yaitu 5. Sedangkan untuk data yang lainnya ini mengikuti sesuai data. Semakin sedikit angkanya atau semakin kecil datanya, maka panjang bar ini akan semakin kecil. Misal jika stoknya 0, maka otomatis tidak berwarna. Selanjutnya kita coba di stok model B. Pertama kita blok dulu datanya, kemudian masuk conditional formatting. Kita coba dengan color scales. Di sini ada beberapa pilihan warna juga. Di sini prinsipnya sama untuk semua pilihan color scale ini. Oke, kita gunakan satu contoh, green, white, red color scale. Nah, di sini ada gradasi warna. Yang paling sedikit adalah 1. Kemudian di sini nilai maksimumnya atau stok maksimumnya adalah 38. Di sini di rak 7. Kemudian kita coba di stok model C, kita blok dulu datanya. Kita masuk conditional formatting, pilih icon set. Nah, di sini ada 4 pilihan icon, directional, set, indikator, dan ratings. Kita bisa pilih. Namun masing-masing pilihan ini ada pilihan lagi, ada yang 3, kemudian ada yang 4, dan ada yang 5. Ini tergantung keperluan. Misal kita gunakan 3 dulu. Nah, di sini 3 data paling rendah, panahnya ke bawah dan warna merah. Kemudian 4 data di tengah, warnanya kuning, panahnya ke kanan, dan 3 data tertinggi, warnanya hijau dengan panah ke kanan. Kita coba blok lagi, kita clear dulu rule.
Sekarang kita coba dengan 4 row. Nah, di sini berarti karena datanya ada 10, berarti ini dipecah. Untuk 3 data rendah, maka panahnya ke bawah. Kemudian 2 data panahnya miring ke bawah. Kemudian 2 data berikutnya panahnya miring ke atas. Kemudian 3 data tertinggi berikutnya panahnya hijau ke atas. Selanjutnya kita akan praktek dengan contoh 2. Nah, di sini saya sudah punya data stok persediaan barang supermarket XYZ berupa kode barangnya, yaitu beras dengan kode B, kemudian telur kodenya T, minyak kodenya M, dan gula pasir kodenya G. Sedangkan angka 1, 2, 3, 4 ini menunjukkan gudang. Kemudian di masing-masing gudang ini untuk masing-masing barangnya terdiri dari 3 merek, yaitu merek A, merek B, dan merek C. Kita coba dulu untuk jenis barangnya beras di gudang 1, 2, 3, 4. Pertama kita blok dulu datanya. Kita klik di B6, kemudian tekan tombol shift, lalu klik di D9. Kita masuk conditional formatting, pilih icon set. Oke, kita pilih dulu data bars. Oke, saya gunakan warna merah supaya lebih jelas terlihat. Nah, di sini nilai tertingginya adalah 36. Di sini barsnya penuh. Jika kita tambah lebarnya, maka bars ini akan tetap penuh. Selanjutnya untuk stok terendah adalah 2. Di sini barsnya paling sedikit. Selanjutnya untuk kode barang telur, kita menggunakan icon set yang terdiri dari 3. Pertama blok dulu datanya, kemudian masuk conditional formatting, pilih icon set. Saya pilih yang ini 3 row. Nah, di sini kita sudah dapat nilai tertingginya adalah 36, nilai terendahnya adalah 2, kemudian rentangnya adalah 11,3. Rentang ini merupakan rentang untuk masing-masing icon ya. Jadi untuk icon 1, jika nilainya atau jika stoknya dari 2,0 sampai 13,3, kemudian untuk icon yang kuning panah ke kanan ini jika stoknya dari 13,4 sampai 24,7. Kemudian untuk icon ketiga panah hijau ke atas ini jika stoknya 24,8 sampai 36,0. Di sini kita sudah peroleh bahwa icon 1 yang merah ini terendahnya adalah 2. Ini betul berada di nilai stok 2,0 sampai 13,3. Kemudian yang kuning ini 22 nilainya berada di icon kedua karena berada di nilai 13,4 sampai 24,7. Kemudian untuk yang hijau panah ke atas nilainya semua berada pada 24,8 sampai 36,0. Selanjutnya kita coba untuk icon set dengan 4 icon. Setelah kita blok datanya, kita masuk ke menu icon set. Kita pilih yang 4 icon. Nah, di sini sudah dibagi 4. Dengan nilai tertingginya 36, nilai terendahnya 2. Dengan rentangnya dari masing-masing icon ini adalah 8,5. Di sini sudah diperoleh untuk icon pertama panah merah ke bawah jika stoknya berada di antara atau berada pada 2,0 sampai 10,5. Berarti di sini yaitu merek B di gudang 3 dan 4. Kemudian untuk panah kuning ke bawah jika
stoknya berada pada 10,6 sampai 19,0. Nah, di sini tidak ada ya. Kemudian jika panah kuning ke atas, jika jumlah stoknya 19,1 sampai 27,5. Di sini ada beberapa. Kemudian yang paling tinggi adalah di sini icon keempat, yaitu hijau panah ke atas. Jika stoknya 27,6 sampai 36,0, yaitu merek B di gudang 2, kemudian merek C di gudang 2 dan 3. Selanjutnya kita akan praktek untuk yang 5 icon. Kita blok dulu datanya, kemudian masuk menu conditional formatting, pilih icon set. Nah, di sini pilih 5. Di sini nilai tertingginya adalah 36, terendahnya sama 2. Namun karena kita akan pakai yang 5 icon, berarti rentangnya menjadi lebih rendah. Untuk icon pertama, oke, maaf, kita ubah dulu ini supaya sesuai. Nah, untuk icon pertama ini panah merah ke bawah, jika stoknya 2,0 sampai 8,8. Kemudian panah kuning ke bawah, jika stoknya 8,9 sampai 15,0. Kemudian panah kuning ke kanan, jika stoknya 15,7 sampai 22,4. Lalu panah kuning ke atas, jika stoknya 22,5 sampai 29,2. Dan yang terakhir, panah hijau ke atas, jika stoknya 29,3 sampai 36,0. Di sini kita bisa langsung lihat bahwa icon yang pertama ini, yang kuning paling rendah, adalah di gudang 4, yaitu merek A. Berarti di sini stoknya paling rendah. Kemudian yang tinggi di sini merek B, semuanya tinggi di gudang 1, 2, 3 dan 4. Sedangkan untuk merek C, di sini ada 2 gudang yang stoknya berada di icon ketiga. Nah, dari sini kita bisa membuat laporan tambahan, misalnya stok mana yang paling sedikit di gudang mana, kemudian merek apa yang paling banyak di gudang apa, jenis barang apa. Nah, selanjutnya silakan bisa kalian interpretasikan sesuai dengan keperluan, kemudian membaca icon-icon ini. Demikian video tentang conditional formatting, data bars, color scales, dan icon set.